Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adha Yuskika Widianti dengan NIM 18010-25076 dari kelas 6G PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin penting dari tugas UAS Sumber Daya dan Berkelanjutan yang diampu oleh dosen yang terhormat Bapak Harinaryadi MPD. 5 poin tersebut terdiri dari: yang pertama, arti penting menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Yang kedua, memaparkan beragam kerusakan lingkungan yang terjadi. Yang ketiga, memaparkan pelanggaran terhadap AMDAL dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran AMDAL. Yang keempat, beberapa kebijakan lingkungan yang relevan. Yang kelima, pesan singkat untuk masyarakat pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Halo, tahukah kalian apa itu lingkungan hidup? Yuk kita bahas. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ada 6 loh manfaat dari lingkungan hidup. Yuk kita bahas. Yang pertama, ada oksigen. Oksigen berguna untuk makhluk hidup bernapas. Yang kedua, ada air. Air berguna untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, ada bahan makanan yang bersumber dari hewan dan tumbuhan. Bahan makanan ini berguna sebagai sumber makanan makhluk hidup. Yang keempat, ada hutan atau pohon. Hutan atau pohon ini berguna untuk mengatur keadaan atmosfer dan hidrosfer. Yang kelima, ada sumber energi. Sumber energi ini dapat digunakan sebagai energi alternatif. Yang keenam, ada sumber daya lahan. Sumber daya lahan dapat digunakan untuk kegiatan perekonomian. Nah, dari semua manfaat lingkungan hidup yang kita sebutkan, kita perlu menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan loh. Mengapa sih kita perlu menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan? Ada yang tahu? Yuk kita bahas. Kita harus menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan supaya nanti di kehidupan masa depan untuk anak cucu kita tidak mengalami kelangkaan. Kalau kelestarian tidak kita jaga, banjir, kebakaran hutan, polusi udara, dan pencemaran lingkungan lainnya dapat menjadi penyakit bagi makhluk hidup, bahkan dapat berdampak kematian. Bayangkan jika anak cucu kita mengalami hal seperti ini, bagaimana ya kehidupan mereka? Tentu menakutkan, bukan? Itulah mengapa sekarang kita perlu menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan supaya anak cucu kita nanti di masa kehidupannya memiliki lingkungan yang lebih bersih dan mendapat oksigen yang lebih banyak, air yang cukup, bahan makanan yang cukup, sumber energi yang cukup, sumber daya lahan yang masih luas, dan kehidupan yang tentram dan kondusif. Ada 2 loh penyebab kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan hidup rusak oleh ulah manusia. Yang kedua, lingkungan hidup rusak oleh faktor alam. Yuk kita bahas. Ada 8 penyebab lingkungan rusak karena ulah manusia. Penebangan hutan secara liar. Ekosistem yang ada di hutan akan terganggu dan pusat oksigen untuk makhluk hidup di bumi akan berkurang. Membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai akan mengakibatkan banjir karena air terhambat. Kehidupan dalam ekosistem di air juga akan terganggu, bahkan sampai rusak. Membuka lahan pertanian dengan membakar hutan. Membakar hutan ini akan membunuh seluruh ekosistem hutan. Kasihan ya makhluk hidup yang tinggal di hutan. Limbah industri.
Akibat dari limbah industri ini dapat mengganggu ekosistem air dan berdampak pada terjadinya krisis air bersih. Pencemaran udara. Kerusakan ini menyebabkan kualitas udara akan memburuk dan memicu terjadinya penyakit pernapasan. Pencemaran tanah. Kerusakan ini disebabkan sampah plastik yang sulit terurai akan berdampak pada pencemaran tanah. Hayo, yang suka buang sampah sembarangan nih, jangan lagi ya. Pencemaran air. Kerusakan ini terjadi karena air yang tercemar. Hal ini akan mengganggu ekosistem air dan kualitas air. Banjir. Faktor pemicu banjir adalah sebagian besar karena ulah manusia yang suka membuang sampah sembarangan. Terdapat 5 penyebab lingkungan rusak karena faktor alam. Kebakaran hutan. Kerusakan ini terjadi biasanya pada saat musim kemarau yang sangat panjang. Gempa bumi. Hal ini tidak bisa diprediksi kapan dan di mana terjadinya. Tanah longsor. Kerusakan ini terjadi karena banyak lahan yang gundul. Hayo, siapa yang biasanya menebang pohon tidak melakukan reboisasi kembali nih? Abrasi. Kerusakan ini terjadi karena pengkikisan tanah oleh air laut. Gunung meletus. Kerusakan ini terjadi karena aktivitas vulkanis. Selanjutnya kita akan membahas tentang AMDAL. Apa sih AMDAL itu? AMDAL atau analisis dampak lingkungan adalah suatu rencana, kegiatan, dan juga aktivitas yang berasal dari suatu proyek yang bertujuan dalam memastikan adanya suatu masalah pada dampak lingkungan yang dianalisis sebagai suatu bahan pengambilan keputusan. Terdapat beberapa pelanggaran terhadap AMDAL di bidang pertambangan. Yang pertama, pelanggaran AMDAL yang dilakukan tahun 2019 pada perusahaan PT Mitra Bara Adi Perdana atau disingkat PT MA. Perusahaan ini melakukan peningkatan produksi dari 500.000 ton per tahun menjadi 4 juta ton per tahun di area seluas 1.930 hektar area. Air Sungai Malinau warnanya berubah menjadi coklat dalam kurang lebih 10 tahun terakhir. Padahal air sungai ini dimanfaatkan warga untuk kehidupan sehari-hari karena airnya tercemar tidak bisa digunakan lagi oleh warga. Aktivitas penambangan berdampak besar terhadap hewan-hewan yang ada di hutan-hutan yang berada dalam konsesi perusahaan. Solusi berdasarkan pelanggaran AMDAL yang terjadi pada PT Mitra Bara. Yang pertama, eksploitasi atau operasi produksi batu bara kapasitas yang sesuai dengan AMDAL yaitu kurang dari 1 juta ton per tahun. Jumlah pemindahan material ini akan berpengaruh besar terhadap intensitas dampak yang akan terjadi. Luas perizinan untuk luas lahan ini yaitu kurang dari 200.000 hektar area, serta luas daerah terbuka untuk pertambangan yaitu kurang dari 50 hektar area yang dihitung berdasarkan kumulatif per tahun. Yang kedua, diperlukannya kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Permen LH Pasal 9 Nomor 38 Tahun 2019 Ayat 1 yang pada pasal ini mencakup kegiatan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan bahan alami dan kegiatan pemulihan lahan yang terkontaminasi limbah dan bahan berbahaya serta beracun. Pelanggaran AMDAL yang kedua dilakukan tahun 2016 pada perusahaan PT Semen Gombong. Perusahaan ini tidak memiliki kelayakan karena kawasan IUP atau izin usaha penambangan eksplorasi PT Semen Gombong dinyatakan bagian dari ekosistem kawasan karst.
sehingga tidak boleh ditambah karena dapat menyebabkan perubahan pola kars, baik eksokars maupun endokars. Penyiapan bahan baku semen dinyatakan tidak layak karena setelah diperiksa tim penilaian AMDAL, keabsahan dokumen yang ada tidak cocok dengan kesesuaian teori dan metodologi. Solusi berdasarkan AMDAL yang terjadi pada PT Semen Gombong. Yang pertama, perusahaan melengkapi kelayakan kawasan IUP dan tidak menambah kawasan yang tidak boleh digunakan. Yang kedua, diperlukannya kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Permen LH Pasal 9 Nomor 38 Tahun 2019 Ayat 1 yang pada pasal ini mencakup kegiatan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan bahan alami dan kegiatan pemulihan lahan yang terkontaminasi limbah dan bahan berbahaya serta beracun. Ada beberapa kebijakan lingkungan yang relevan. Yang pertama, dalam Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Bab 32 tentang perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Yang kelima, dalam ketentuan Perpres Nomor 7 Tahun 2005 pada poin 8 tentang pemenuhan hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari 17 bab dan 127 pasal. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67 berbunyi, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 68 berbunyi, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 berbunyi, setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, membuang limbah ke media lingkungan hidup. Bumi ini keadaan lingkungannya semakin memburuk. Kenapa bisa memburuk? Karena masyarakat zaman sekarang tidak peduli lingkungan, padahal makhluk hidup sangat membutuhkan lingkungan. Oleh karena itu, sebagai manusia yang diberikan akal oleh Tuhannya, manusia harus mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Hal itu juga sudah tertera di dalam kitab agama masing-masing untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang kerusakan lingkungan. Kita bisa loh menanggulangi kerusakan lingkungan tersebut agar kita tetap menjaga dan melestarikan lingkungan. Ada beberapa cara menanggulangi kerusakan lingkungan agar lingkungan tetap lestari. Yang pertama, melakukan reboisasi. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, merawat tumbuhan dan hewan. Yang keempat, hemat listrik. Yang kelima, hemat air. Yang keenam, hemat bahan bakar minyak. Yang ketujuh, daur ulang sampah. Yang kedelapan, mengurangi penggunaan CFC seperti AC ya.
Yang kesembilan, membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa ya, kita sebagai masyarakat yang mempunyai akal harus selalu menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.